Bagaimana dengan Ouyang? Atau aku akan melepas cincinnya dulu. Mia, aku ingin bersamamu. Aku ingin memperkenalkanmu secara resmi kepada keluarga dan teman-temanku. Bahkan jika mereka tidak setuju, aku juga akan berjuang. Jika kamu mencintaiku, tolong berdiri di sampingku. Kita berdua menghadapi, berjuang bersama. Tapi percayalah padaku, aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka. Baiklah? Jangan kirim aku ke sini. Kenapa kalian berdua datang ke sini? Upacara peluncuran akan segera berakhir. San Yu. Permisi, macet di jalan datang terlambat. Tidak masalah, yang penting datang. Kemudian kami mengundangmu. Resmi membosankan. Aku tahu itu. Dia tidak pernah mau datang. Aku memaksanya untuk datang bersamaku. Kamu tidak marah padaku. Ngomong-ngomong, aku ingin kamu bertemu ayahku. Ayahku ingin bertemu denganmu. Baik. Ayah? Hei, Halo Paman Su. Ini teman sekelasku di Prancis. Sahabat terbaikku Mia. oh kamu Lin. Aku sering mendengar Siu bilang, kamu merawatnya dengan baik di Prancis. Aku harus berterima kasih padamu. Tidak Paman Su. Tidak sehebat yang dikatakan Siu. Justru sebaliknya. Setiap kali di saat yang paling kritis Siu yang membantuku. Aku ingin berterima kasih padanya. Baiklah, jangan terlalu merendah. Setiap kali kamu membantuku membersihkan, mencuci pakaian, dan memasak. Bahkan tante kita tidak sebaik kamu. Permisi pamanku, memikirkan hujan. Aku ingin membawa Meiya untuk menyapa ayahku dulu, oke? Tentu tidak masalah. Meiya adalah priamu. Ngomong-ngomong, April punya kabar baik untukmu. Aku meminta Maya untuk menikah denganku. Paman Su, aku akan pergi dulu. Aku akan menemui Paman Su. Lupakan saja Ouyang. Ya tidak apa-apa. Tidak masalah. Elegan. Wow ya Tuhan. Apa situasinya? Apa situasi kalian berdua? Apa yang terjadi? Ceritakan apa yang terjadi. Yupes. Kamu pulang dulu. Tidak bisa biarkan mereka melihatmu sekarang. Aku tidak pergi. Ayo semuanya datang. Aku ingin bertemu Rui. Bukankah sudah kuberitahu? Sekarang bukan waktunya untuk menemuinya. Xiao Rui adalah putriku. Aku ingin tahu kenapa dia tidak bisa. Kamu takut kekacauannya. Adegan yang menegangkan. Aku bahkan tidak di sini. Kakak kamu terlalu tidak bermakna. Setidaknya aku bisa membantumu dengan ide-ide. Lupakan saja kamu. Aku mohon jangan membuat keributan. Baiklah. Jika kamu tahu, apakah itu kejutan? Dengan karaktermu, kamu pasti tidak akan memberitahu orang Meiya 100 kali. Omong kosong, aku tidak bodoh. Aku pikir kamu cukup bodoh. UPS, lihat lagi. Kilasan yang bagus, kebahagiaan yang bagus. Kapan kalian berdua akan mengadakan pernikahan? Menurut pendapatku, tentu saja semakin cepat semakin baik. Tapi kami belum melewati orang tua.
Tapi kalian berdua muncul bersama hari ini, dengan cincin berlian besar. Jelas aku datang untuk menunjukkan. Aku pikir ini bagus. Apakah kamu masih butuh bantuanku? Ah, jangan bilang angin itu hujan. Kamu hanya akan semakin sibuk dengan bantuanmu, oke? Perlakukan orang tua. Atau hanya bisa mengandalkan ketulusan. Itu urusan mereka sendiri. Lebih baik mereka yang menanganinya sendiri. Aku yakin kamu akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan kita hanya perlu mendoakan. Bisakah kamu berhenti bersikap keras kepala? Maukah kamu pulang dulu? Bukan aku yang keras kepala. Kamu selalu bilang tunggu aku yang bicara. Kapan aku harus menunggu? UPS. Yiming. Kamu keluar. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku senang melihatmu. Ah, didoakan olehmu. Aku tidak mati di penjara. Aku hidup dengan baik sekarang. Bagus kamu sudah keluar. Tolong beritahu aku jika ada kesulitan. Kamu sekarang ketua grup Eropa. Aku seorang tahanan. Berani apa cari kamu? Apa itu? Bagaimana kalau, apakah kamu sudah melihat penampilan Susio? Dan semua hal aneh yang dia katakan tadi. Aku bisa mendengarnya dari jauh. Siapapun yang punya mata bisa melihatnya. Dia sudah tidak bisa lepas dari Ouyang. Aduh, kalian berdua putus. Bagaimana kita bisa rukun kalau begini terus? Viv, kamu tarik aku keluar. Hanya untuk memberitahuku ini. Ini tidak penting. Oh, bukankah kita sudah membicarakan ini sebelumnya? Kamu terlalu banyak berpikir. Pikirkan Hujan, dia bukan orang seperti itu. Lalu kenapa dia tidak mengundangmu hari ini? Hei, kamu di sini atau sedang bergandengan tangan dengan Ouyang? Kamu masih memakai cincin berlian. Dia begitu cemburu sampai hatinya hampir iri. Itu sebabnya dia mengatakan semua hal aneh itu padamu. Kamu tidak merasa apa-apa setelah mendengarnya, kan? Terima kasih kepada Ouyang, katakan padanya kamu adalah tunangannya. Berikan langsung padanya. Ini baru saja menghilangkan kebencian di hatiku. Oh, yang sama berlebihan seperti yang kamu katakan. Siu bilang kata-kata itu sebenarnya tidak ada artinya. Hatiku tidak merasa tidak nyaman. Semua yang dia katakan adalah benar. Viv, jika kamu masih menganggapku sebagai temanmu, kamu nanti ya, jangan pernah mengatakan itu lagi. Jika kata-kata ini didengar oleh Siu, bagaimana kita bisa berteman? Betapa sedihnya dia. UPS, baiklah. Bodohku. Ayo ke kamar mandi bersamaku. Aku mau menerima telepon. Hei, Ayah, tolong kembali ke tempat acara. Aku ada pengumuman yang ingin ku sampaikan. Xiao Rui. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan tahu saat kamu kembali. Halo semuanya. Aku Ourui, Presiden Euclidean Group. Teman-teman dari berbagai kalangan berkumpul hari ini. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan kabar baik kepada semua orang. Aku akan segera menikah.
Tunanganku adalah Chen Ze, menteri penjualan di perusahaanku. Chen Ze dan aku sudah saling mengenal selama lebih dari 2 tahun. Kami memutuskan untuk menghabiskan sisa hidup kami bersama. Silakan datang ke pernikahan kami. Terima kasih sekali lagi. Ayah, maafkan aku. Aku tidak ingin orang lain yang menentukan jalan masa depanku bagaimana. Aku tidak ingin menjadi alat tawar orang lain. Ayah direktur, panggilkan ambulans. Ada apa dengan Pangeran Cepat? Ini bagus untuk tidak pergi. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak merawat Paman Oh. Ini bukan salahmu. Tapi aku juga bertanggung jawab atas ini. Jika aku ada di sana, aku pasti akan menghentikan Kakak Ula untuk berbicara di atas panggung. Ayah keluar. Ketua keluar. Ayah, hal ini tidak ada hubungannya dengan Chen Ze. Itu semua ide saya. Saya akan melepaskanmu. Ayah, alasan saya melakukan ini bukan hanya karena saya mencintainya. Ada alasan lain. Saya hamil. Xiao Rui, apa yang kamu katakan? Kamu hamil. Hantu. Guling. Keluar dari sini. Ayah tidak apa-apa. Sudah bangun. Kami pulang dulu. Guyang. Paman baik-baik saja. Maka kami juga pulang dulu. Jaga baik-baik dia. Hubungi saya jika ada sesuatu. Maka kamu jaga baik-baik dia. Saya juga pergi. Masuk dengan saya. Lebih baik kamu masuk sendiri. Ah. Dokter bilang saya hanya butuh beberapa hari istirahat lagi. Kamu pulang. Ibu dan saya bicara sesuatu. Ayah saya tidak bilang apa-apa untuk tinggal denganmu. Saya bilang padamu. Kamu pulang dan bilang sesuatu pada ibumu.
Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Apakah saya terlalu merasa benar? Meskipun dia bukan ayah kandung saya, tapi dia sudah membesarkan saya sampai sebesar ini. Tidak ada yang ingin ini terjadi. Jangan menyalahkan diri sendiri. Hanya saja sudah sampai sejauh ini. Kami berdua tidak punya jalan keluar. Saya tahu. Saya hanya sedikit lelah. Maka saya akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Saya ingin pulang ke tempat ayah saya beberapa hari ini. Tunggu dia keluar dari rumah sakit. Baiklah. Maka kamu hati-hati. Kamu sudah berhubungan. Bertemu beberapa. Bahkan lokasi kegiatannya ditemukan. Terlihat kalian sangat dekat. Aku tidak memberitahunya tentang acara hari ini. Aku tidak memintanya datang. Dia ingin bertemu putrinya. Cari sendiri. Dia dan Xiao Rui bertemu. Bersembunyi saja dari jauh dan mengintip diam-diam. Bahkan jika dia bertemu dengan Xiao Rui, kamu seharusnya tidak berkomentar. Aku tahu. Aku berhutang padanya. Jika aku tidak mendengarkanmu karena terobsesi, bisakah aku mencuri barang itu? Dia masuk penjara karena kami berdua. Keadaannya semakin buruk sekarang. Jika aku tidak memberinya uang, dia tidak akan membantuku. Aku tidak bisa hidup dengan nurani. Jika waktu bisa berputar kembali, aku tidak akan membuat pilihan tahun itu. Jika kamu mengikutinya, pasti lebih bahagia daripada mengikutiku. Qi Yunzi, sebenarnya kamu telah salah paham padaku selama bertahun-tahun. Kamu pikir aku tidak setuju untuk menceraikanmu. Apakah aku akan peduli? Pembagian properti dan sahammu. Sebenarnya aku bahkan tidak memikirkannya seperti itu. Mungkin selama bertahun-tahun ini, kamu tidak punya perasaan padaku. Tapi aku masih bersyukur padamu. Pada awalnya, kamu yang berlutut di depan ayahmu dan saudaramu dan memohon mereka membantuku. Tanpa kamu, tidak akan ada gaya Eropa hari ini. Tanpa kamu, lebih tidak mungkin ada Ouyang. Sepanjang hidupku, sudah menyakiti seorang wanita. Aku tidak bisa menyakitimu lagi. Julie. Kamu sekarang? Du Xiaoyue masih memikirkannya. Kamu menyangkalnya karena tidak tahu di mana dia berada. Kamu bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup. Tapi begitu kamu mendengar kabarnya, aku yakin kamu akan melakukan apapun untuk membawanya kembali. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu telah mengendus-endus di sekitarnya. Aku hanya tutup mata.
Kamu pergi. Tinggalkan aku sendiri. Hei, kenapa tiba-tiba pulang ke rumah? Kita punya makanan dan minuman di Bangkok. Kondisi di bangsal tempat bibiku tinggal sangat bagus. Kenapa kamu terburu-buru? Bukannya kamu menangis dan berteriak sebelumnya. Aku tidak bisa tinggal di Thailand lagi. Apakah kamu setiap hari minta pulang? Kenapa kamu berubah pikiran? Tidak, ini bukan perubahan situasi yang tiba-tiba. Besok lusa aku akan mengurus prosedur pulang untuk ibuku pagi-pagi. Aku akan langsung pulang ke rumah di malam hari. Jika kamu tidak ingin pulang. Jika kamu ingin tinggal di sini terserah kamu. Bukan Durwo pria, kamu jujur sama aku. Apakah kamu pulang untuk mencari Lidong itu? Apa hubungannya denganmu? Tunggu sebentar Durnan. Bisakah kamu sadar? Kamu dan Lidong itu tidak mungkin. Aduh sakit, kamu lepaskan aku. Kamu lepaskan, kamu putuskan. Meskipun kamu mematahkan tanganku, aku akan mengatakannya. Dunan, kamu tidak melihat siapa dirimu. Awal musim dingin tidak mungkin menyukaimu. Jangan bermimpi, oke? Kalian berdua adalah orang dari dua dunia yang berbeda. Seperti kami. Kami harus tinggal di tempat yang seharusnya. Jangan memikirkannya. Dan jangan berharap bisa naik suatu hari nanti. Bisakah kamu realistis? Aku tidak pulang untuk mencari Lidong. Tapi untuk mencari ayahku. Ayah. Tidak. Uhu. Aku beritahu kalian. Situasi hari ini disebut berbahaya. Siapa orang-orang itu? Mereka adalah sekelompok penjahat kejam. Untungnya aku bertindak tegas. Aku mengendarai mobil dan membawa Ouyang, serta beberapa orang, selamat dari kota Sarang Naga. Kalau tidak aku. Hei Xiaolan. Kalian ini tidak sulit. Serius jangan ah. Ayo Bajie. Kami memikirkan seperti apa situasi lokal pada saat itu. Aku tidak ingin tahu situasinya. Kamu sedang apa? Aku bilang berhenti syuting. Jun kecil. Kamu pakai pasangan ini. Oh. Kamu duduk saja. Aku akan ambilkan kamu sebotol air.
tidak ada minuman lain di rumah. Aku tidak tahu apakah kamu terbiasa. Bangun. Apa ini? Paman. Kamu tanya aku sedang apa? Kamu pikir aku akan membiarkan Xiao Rui bersama orang sepertimu? Sebagai ayah kandung Xiao Rui, aku tidak akan pernah mengizinkannya. Kerjasama kita berakhir di sini. Kamu sedang apa? Apa kamu akan membunuhku? Membunuhmu hanya untuk menambah warna dalam hidupku. Ah benar. Kamu sudah ingin membunuhku. Aku lupa memberitahumu. Aku sudah melihat semua pesan yang kamu kirim dengan enlargement. Oke. Jika kamu ingin membunuhku, ayo. Lakukan paman. Tapi apa yang kamu pikir? Mengapa kamu pikir kamu bisa memasang kamera di rumahku? Aku tidak bisa berpura-pura. Akan langsung diunggah ke kotak suratku. Jika sesuatu terjadi padaku, kamu pikir polisi akan membobol kotak suratku? Mari kita lihat, apakah aku pernah bermusuhan dengan siapapun. Katakan di mana kamera dipasang. Apa kata sandi kotak surat? Kamu pikir aku akan memberitahumu? Kamu brengsek. Besar-besaran kita mati bersama. Aku sudah hidup cukup lama. Kamu sesekali hamil, Wu. Aku. Putrimu sedang hamil. Saya adalah ayah dari anak itu. Kamu tidak menyukai cucumu. Dia akan lahir sebagai seorang ibu. Sama tanpa ayah. Salah. Oh. Hei. Lihat pamanmu. Kenapa begitu impulsif? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan? Kita berada dalam situasi yang sama. Jangan lupa. Kita pernah menangani kasus penculikan Thailand bersama. Dan ada Ouri. Perjalanan Ouyang dari awal sampai akhir. Tapi hanya satu orang yang Ouri kenal. Saya telah menuliskan sebab dan akibat dari semuanya. Juga di kotak surat saya. Saya juga menandai. Ouri yang secara aktif memberitahu saya tentang rencana perjalanan Ouyang. Jadi jika sesuatu terjadi pada saya, putrimu akan terlibat. Tentu saja. Yah, kamu terutama harus memikirkan dirimu sendiri. Tidak ada cucu. Apakah anak itu tidak bersalah? Jika sesuatu terjadi pada saya, Ao Rui juga membuat kesalahan. Maka betapa malangnya anak itu. Sejak kecil saya tidak punya ayah atau ibu. Seseorang harus memberitahunya ketika dia besar nanti. Ayahmu membunuh kakekmu. Ibumu juga memenjarakan kakekmu. Hidup anak ini sungguh.
Kamu binatang-binatang sampah binatang. Binatang itu menendangmu sampai mati. Binatang sampah binatang. Kamu harus lebih banyak menghabiskan waktu dengan ayahmu selama periode ini. Jangan memikirkan hal lain. Ayo. Senang ada kamu di sini. Ceritakan padaku. Bagaimana dengan masa lalu? Biarkan saja berlalu. Saya membiarkan masa lalu berlalu. Tapi pernikahan dengan Xiao Rui. Saya sudah memutuskan. Selama saya menikah dengan Xiao Rui, saya akan membantunya dengan sepenuh hati. Ketika ketua dari Eropa. Xiao Rui. Hari dia menjadi ketua. Kita berdua mencapai tujuan kita. Jadi paman. Kepentingan kita sejalan. Bos, apa yang Anda inginkan? Pesan domba goreng dengan daun bawang. Domba goreng dengan daun bawang dan keripik kentang pedas. Keripik kentang pedas. Baik, 1 bir lagi. Oke, tunggu sebentar. Hei. Cabai hijau goreng dengan domba goreng, dan keripik kentang dengan daun bawang. Ini kentang goreng dengan cabai hijau Anda. Halo, apa lagi yang Anda butuhkan? Chen Yiming. Yime. Kita belum bertemu selama 20 tahun. 21 tahun. Anda membuka toko ini. Ya. Usaha kecil. Oh. Liu Shu datang untuk membungkus 2 mangkuk wonton seperti biasa. Oke, tunggu sebentar. Hei. Itu saja. Hei. Terima kasih, tidak apa-apa, ayo pergi kembali. Yiming. Datang dan coba spesialisasi saya. Crayfish pedas. Bagaimana kabarmu selama ini? Saya ditopang oleh toko kecil. Tidak kedinginan atau kelaparan.
tetapi juga tidak bisa menghasilkan banyak uang. Saya tidak ingin kalian berdua. Saya hanya menguasai kerajinan memasak ini. Bagaimana jika Anda memiliki kemampuan? Belum dihitung. Oh, lupakan saja, ayo. Itu benar. Anda orang yang sibuk. Kekasih Anda tidak datang untuk membantu Anda. Hei, aku belum menikah. Sudah puluhan tahun. Kamu masih bujangan. Tapi aku punya anak perempuan. Aku diadopsi. Kamu masih memikirkan Du Xiaoyue. Sudah bertahun-tahun. Jangan bicara tentang dia, jangan bicara tentang dia. Aku sekarang Aku hanya berharap anak perempuanku baik-baik saja. Ngomong-ngomong aku Biar aku tunjukkan foto anak perempuanku. Kamu lihat. Ini anak perempuanku Mia. Bagaimana? Apakah anak perempuanku cantik? Orang ini pacarnya. Yah, nama anak itu Chen Zhe. Mereka berdua tumbuh bersama. Tidak lama yang lalu, mereka putus. Sayang sekali. Aku selalu menganggapnya sebagai anakku. Mereka tumbuh bersama. Bukannya kamu bilang anak perempuanku diadopsi? Oh, Xiao Zhi dia juga yatim piatu. Orang tuanya meninggal satu persatu. Hei, ngomong-ngomong anak itu cukup menyedihkan. Kemudian ceritakan tentang mereka. Lagi pula nganggur juga nganggur. Hei. Aku tahu kamu masih bangun. Kamu pikir aku membawa apa untukmu? Dang apa sih? Ayo cium aromanya. Wonton Lao Liu. Hei. Masih buka setelah sekian lama. Oh, tidak mudah. UPS. Mana sendoknya? Sini, ini dia. His. Bagaimana? Apakah masih aroma yang sama? Bayangkan itu. Waktu aku masih kecil aku tidak makan di rumah. Kamu pergi ke warung bodoh itu untuk makan pangsit. Hei. Ayah makanlah selagi masih panas. Ngomong-ngomong awalnya. Aku juga mencari Liu tua ini. Aku ingin merekrutnya ke rumah kita. Untuk membuat pangsit untukmu. Aku bilang padanya, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu hasilkan dalam sebulan. Aku akan menggaji kamu 3 kali lipat. Tapi dia tetap tidak setuju. Ya, aku tidak begitu mengerti. Aku bertanya padanya. Aku bilang kamu bangun setiap hari. Menghadapi angin dan hujan. Untuk apa sih? Dia bilang saat itu. Wajah. Aku suka melihat orang makan pangsit. Dengan wajah puas. Jangan bilang betapa bahagianya dia. Hahaha. Dia bilang lebih banyak uang. Lebih banyak yang harus dikhawatirkan. Cukup untuk belanja. Hahaha. Itu masuk akal. Dia melewatinya. Yah, ayah. Yah, kamu masih punya aku. Untunglah. Untunglah ada kamu. Oh ya, Ouyang. Tentang adikmu. Aku memutuskan untuk setuju dia dan Chen Zhe bersama. Tapi aku punya syarat. Bagaimanapun dia bukan darah keluarga Ouyang. Industri sebesar ini,
Aku tidak bisa memberikannya ke orang luar. Kamu mengerti? Ah, kamu juga lihat. Apa yang dia lakukan hari ini? Di depan semua orang, dia mencoba memaksaku mati. Dia. Ayah, apa-apaan ini? Ayah, jangan marah. Kalau tidak makan wonton nanti dingin. Ayo aku suapin. Ayo. Buka mulutmu. Bagus. Pelan-pelan kamu kayak anak kecil. Kamu makan saja, aku bisa sendiri. Hei. Cantiknya ya. Aku akan menghabiskan sisa hidupku menjagamu. Maukah kau menikah denganku? Xiaoya. Aku temani kamu ngobrol sebentar. Hei tante kecil. Aku sudah ingin bertanya padamu selama 2 hari ini. Kamu bersama Ouyang atau Lidong? Apa hubungan kalian bertiga? Tidak ada hubungan antara kami bertiga. Bisakah kamu berhenti menebak-nebak? Aku sudah mencari di internet tentang awal musim dingin. Aku bilang anak ini tidak mudah. Itu juga bernilai lebih dari 100 juta yuan. Tidak kalah dengan Ouyang. Dan dengan pengalaman bertahun-tahunku. Dia menyukaimu kan? Apakah kamu menyukainya? Gu. Bisakah kamu mengalokasikan waktumu dan energimu? Jangan semuanya padaku. Kepalaku sedang kacau sekarang. Aku sangat muak dengan ini. Tolong biarkan aku istirahat. Ya Tuhan, tunjukkan padaku, tunjukkan padaku. Besar sekali. Kamu kasih aku lihat baik-baik. Oh, ini bernilai banyak. Siapa yang mengirim Ouyang atau Lidong itu? Aduh. Xiaoya. Kamu bilang kamu jelek. Tidak, maksudku kamu sangat hebat. Tapi bagaimana hidupmu begitu baik? Tapi bagaimanapun hidupnya, Gu harus mengajarkanmu trik. Apakah itu Ouyang atau Lidong? Kamu tidak boleh buru-buru membuat keputusan akhir. Mengerti? Jangan sampai tergantung di pohon. Aku tidak punya banyak ban serep. Mengerti? Gu. Kamu bilang ini padaku. Mengapa kamu tidak bisa lebih peduli pada dirimu sendiri? Terakhir kali aku berjudi. Aku tidak memberitahu ayahku, bukan untukmu. Aku khawatir tentang ayahku. Ayahku marah karena terburu-buru. Aku tahu. Xiaoya yang paling berbakti di keluarga kita adalah jaket kapas kecil ayahmu. Ayahmu benar-benar beruntung memiliki kamu. Tahukah kamu berapa harga cincin berlian ini? Gu. Apakah kamu melihat kalungku? Kalung itu yang selalu aku pakai. Aku melepasnya 2 hari lalu dan meletakkannya di meja. Apakah kamu melihatnya? Melihat apa sih? Kamu beri aku deskripsi. Aku akan membantumu mencarinya nanti. Oh, jam berapa sekarang? Apakah drama yang aku kejar sudah mulai? Aduh, otak ini. Sentuh kepalamu. Sentuh tanganmu. Apakah demam? Hahaha, ayah, mengapa kamu bangun? Tubuhku baik-baik saja. Lanjutkan. Untuk mengurus prosedur keluar. Akan ada hal lain nanti. Keluar dari rumah sakit sekarang. Perhatikan beberapa hari lagi.
Tubuhku sendiri aku tahu. Lanjutkan. Uhuh. Suster, aku ingin bertanya di mana Dr. Lee. Aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan padanya. Oh, dia pergi berkonsultasi. Seharusnya segera kembali. Mengapa kamu tidak duduk di sini dan menunggu? Terima kasih. Kamu bilang penyakit ayahku. Penyakit ayahmu ditemukan 6 bulan yang lalu. Itu sudah berada di tahap tengah dan akhir ketika ditemukan. Beberapa ahli dan saya juga menyarankan dia pergi ke Amerika Serikat untuk perawatan. Karena Amerika Serikat memiliki teknologi terapi molekul target paling canggih dan ahli paling berwibawa. Tapi ketika ayahmu mendengar bahwa siklus perawatan akan memakan waktu 12 bulan hingga 18 bulan, dia langsung menolak proposal itu. Bisakah penyakit ayahku disembuhkan? Ini saya tidak bisa katakan. Itu terutama tergantung pada mentalitas pasien sendiri. Tapi dengan segala hormat, penyakit ayahmu ditemukan terlalu terlambat. Jadi sedikit harapan. Mungkin saya lebih tua. Kadang merasa sedikit kesepian. Ada sebuah kata yang disebut, orang tua ada. Masih ada tempat dalam hidup. Orang tua pergi. Hidup hanya rumah. Ayah sering introspeksi. Apa yang kamu lakukan salah ketika masih muda. Jadi Tuhan menghukum saya. Biarkan saya kembali di sisa hidup saya. Terlihat begitu sendirian. Selalu tidak ada waktu untuk menemani kamu. Selalu sibuk mencari uang. Sibuk bersosialisasi. Saya juga minta maaf, Nak. Saya menghabiskan begitu banyak energi membawa kamu ke perusahaan. Jadikan kamu wakil presiden. Saya juga ingin kamu di dewan. Akhirnya duduk di kursi saya. Sekarang jam berapa? Ini adalah waktu paling kritis untuk proyek yang kamu tangani. Tapi bagaimana dengan kamu? Pergi keluar sepanjang hari untuk berkelahi dan membuat masalah. Saya pikir kamu sudah dewasa. Bagaimana hasilnya? Kamu masih tidak bisa membantu tembok. Apa yang adil di dunia ini? Hanya yang lemah mengharapkan keadilan. Kamu adalah anak saya. Satu-satunya pewaris Euclidean Group. Ini yang harus selalu kamu ingat. Tetap di rumah, tetap di perusahaan. Bisakah kamu datang dan memberitahuku sesuatu? Meskipun itu tidak ada apa-apanya, duduk saja bersamaku, minum teh dan melamun.
Sepertinya kamu lebih baik pulang dan beristirahat hari ini. Perusahaan ada aku dan saudariku. Apakah ada yang bisa kamu katakan agar kami bisa melakukannya dengan baik? Tubuhku aku yang tahu. Kamu pergi dan parkir mobilmu. Jangan khawatir tentangku. Kamu di mana? Ayah kamu mencari aku. Mengapa kamu tidak mengamati di rumah sakit beberapa hari lagi? Aku akan tinggal beberapa hari lagi. Setelah kamu selesai dengan pernikahan, aku akan keluar lagi. Duduklah. Aku bersamamu ada beberapa hal yang perlu dibahas. Meskipun kamu bukan anak kandungku, tapi aku selalu menganggapmu sebagai anakku sendiri. Sebagai seorang ayah, harapan terbesar. Aku ingin anak perempuanku bahagia. Aku tidak setuju denganmu dan Chen She. Bukan karena kehidupan dan latar belakangnya. Lebih penting lagi, aku takut tujuannya mengejarmu tidak murni. Setelah kamu menikah, dia akan menunjukkan ekor rubahnya. Yang paling terluka adalah kamu. Mengerti? Ayah, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tapi aku minta kamu tenang. Dia tidak akan melakukan itu padaku. Bagaimana menurutmu tentang penculikan Ouyang? Jika tidak diselamatkan tepat waktu, saudaramu mungkin mati di luar sana. Ayah, apa maksudmu dengan ini? Perjalanan saudaramu. Aku hanya memberitahumu. Apakah kamu meragukanku? Aku akan membunuh saudaraku sendiri dengan biaya seperti itu. Begitulah kamu melihatku. Xiao Rui. Aku hanya mengingatkanmu. Pihak berwenang kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Aku hanya berharap kamu membuat pilihanmu sendiri. Tidak ada penyesalan. Apa kamu meragukan Chen She? Aku bersumpah kepada Tuhan. Ouyang aku sama sekali tidak menunjukkan perjalanan ini kepada Chen She. Ayah berwarna hijau. Baiklah. Ayah setuju. Kamu menikahi Chen She. Tapi aku punya satu syarat. Pada rapat pemegang saham berikutnya, kamu mengajukan diri untuk mengundurkan diri dari dewan. Aku setuju.
Kamu lanjutkan ya. Kamu tahu ayahku sakit kan? Aku pagi ini melihat catatan medis ayahku. Ketua memiliki kekhawatirannya dalam melakukan ini. Dia khawatir jika hal ini diketahui, akan berdampak negatif pada grup. Jadi dia menolak untuk berobat ke luar negeri. Dan untuk alasan itu kan. Dan ada. Kamu mengikatku kembali dari Perancis. Buruan membawaku masuk ke perusahaan. Itu juga karena ayahku sakit kan? Benar. Karena siklus perawatannya terlalu lama. Dia khawatir cepat atau lambat akan diketahui oleh pihak luar. Jadi selama periode ini, aku menemani ketua ke rumah sakit untuk perawatan. Kamu seharusnya mengenalnya. Dia selalu menempatkan perusahaan di atas segalanya. Hidupku hampir habis. Apa gunanya perusahaan yang hancur ini? Adalah untukmu. Dia baru saja mengetahui penyakitnya. Langsung mengirim kami untuk membawamu kembali dari Prancis. Untuk berharap kamu bisa menerima perusahaan secepat mungkin. Sementara dia masih hidup dan mampu. Untuk membantumu akhirnya menggantikan posisinya. Ouyang. Kamu seharusnya memahami niat baiknya. Dia melakukan semuanya untukmu. Apakah menurutmu itu penting bagiku? Aku ingin ayahku hidup saat ini. Tapi ayahmu menderita kanker stadium akhir. Perusahaan adalah satu-satunya yang dia tinggalkan untukmu. Dia berharap bahwa Euclidean Group akan terus diwariskan di tanganmu. Ini adalah keinginan terakhirnya. Bagaimana kamu bisa datang? Jia Yilong memberitahuku. Kamu sedang dalam suasana hati yang sangat tertekan sekarang. Apa yang terjadi denganmu? Ceritakan padaku.